Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2026 ini. Pemirsa, kalau kemarin kita mendengarkan tentang haid bagi perempuan, sekarang kita akan mendengarkan tanda-tanda baligh. Nah, kalau orang sudah baligh, berarti dia sudah wajib melaksanakan puasa. Betul sekali. Oke. Mari kita dengarkan Bu Ainani akan menyampaikan materi hari ini, yaitu tanda-tanda baligh. Monggo Bu Ainani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kitab I'anatun Nisa yang kemarin sudah kita bahas tentang haid ya Pak. Okay. Jadi hari kedua ini kita akan melanjutkan tentang bab tanda-tanda dari seseorang itu di kategori baligh. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu punya tanda-tanda. Nah, tanda-tanda tersebut diantaranya disebutkan dalam kitab I'anatun Nisa, tanda-tandanipun baligh tumrap lari istri punika wonten 3. Jadi tanda-tandanya baligh untuk anak perempuan ada 3. Yang pertama, jangkepipun umur gangsal 12 tahun. Jadi genapnya usia 15 tahun. Yang kedua, medalipun mani sak sampunipun umur 9 tahun. Yang ketiga, haid sak sampunipun umur 9 tahun. Jadi setelah umur 9 tahun terus haid. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda baligh bagi seorang perempuan. Selanjutnya tanda-tanda baligh bagi seorang laki-laki. Yang pertama disebutkan dalam kitab I'anatun Nisa, dene tanda-tandanipun baligh tumrap lari jaler punika namung wonten kalih. Rupinipun yang pertama, jangkepipun umur gangsal 12 tahun. Nah, berarti tanda-tandanya sama ya Pak ya, yang perempuan, yang laki-laki sama-sama umur 15 tahun. Yang pertama. Yang kedua, medalipun mani sak sampunipun umur 9 tahun. Nah, ini bagi yang laki-laki kadang ada yang mimpi basah. Itu juga merupakan tanda-tanda baligh untuk bagi anak laki-laki, Pak. Ya. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda baligh untuk laki-laki perempuan, kalau perempuan tadi tanda-tandanya ada 3, kalau yang laki-laki ada 2. Kata Pak Kolek. Mungkin ada pertanyaan Pak Kolek? Gini Bu, terkadang anak perempuan zaman sekarang itu haidnya itu ngapa nggih? Kalau yang saya amati kok lebih awal toh daripada anak-anak zaman dahulu. Mungkin gitu Bu. Tapi kalau pertanyaannya ngenten Bu, apabila ada anak perempuan yang haidnya sebelum usia 9 tahun niku pripun Bu? Bagaimana Bu hukumnya? Apakah dinamakan haid? Apakah dinamakan darah yang lain? Monggo. Niki saya bacakan juga dalam kitab di sini disebutkan paling nem-nemipun lari estri ingkang ngedalaken darah haid punika umur 9 tahun. Nah, 9 tahun ya Pak. Terus disebutkan malih tentiki kinten-kinten wonten lari istri ingkang jangkep umumipun umur 9 tahun tasih kirang 16 dinten. 16 dinten, 16 dalu. Jadi 9 tahun kurang 16 hari. Menika apakah masuk kategori darah haid atau darah selain haid, berarti darah istihadah atau darah kotor. Kalau disebutkan di sini kalau kurang dari 9 tahun, kurang 16 dinten, 16 dalu, menika sanes diapun diarani darah haid. Berarti masuk kategori darah istihadah atau darah kotor. Kurang 16 hari. Jadi 9 tahun kurang 16 hari itu masuk kategori
bukan darah haid Pak, Nggih. tapi darah kotor. Nggih. Terus tadi kenapa sih sekarang kok banyak anak perempuan yang Nggih. masih usia dini kok sudah pada datang bulan? Itu banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya juga termasuk media sosial Pak sekarang yang sudah semakin merajalela ya, anak bisa mengakses berbagai macam tampilan menu yang ada di medsos, sehingga itu juga bisa mempengaruhi hormon seorang wanita itu menjadi subur, sehingga dia lebih cepat untuk datang bulan. Juga yang kedua faktor pola makan juga Pak. Pola makan itu juga mempengaruhi, karena saya melihat juga banyak anak-anak yang sekarang itu gizinya lebih dari cukup. Itu juga termasuk bisa mempengaruhi seseorang haidnya lebih awal. Ini kan faktor-faktor kemungkinan. Tapi kita kan sebagai orang Islam yang kita punya dasar hukumnya, kita punya patokan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, jadi patokannya itu kalau dinamakan haid itu adalah ketika anak itu benar-benar sudah usia 9 tahun. Kalau usianya itu kok masih 9 tahun kurang 16 hari mengeluarkan darah, itu berarti bukan namanya darah haid, tapi darah istihadah atau darah kotor. Begitu luar biasanya Islam dalam mengatur umur kita, di mana kita bisa dikatakan orang yang sudah baligh atau orang yang masih kategori anak-anak. Maka dari itu penting bagi kita, khususnya bagi Bapak Ibu guru, untuk mendeteksi anak kita apakah usianya sudah 9 tahun lebih atau 9 tahun kurang 16 hari kok sudah mengeluarkan darah, maka itu belum yang namanya haid, tapi darah yang kotor. Nah, begitu juga anak-anakku semuanya, saya yakin usia kalian itu sudah di atas 9 tahun. Kalau usia kamu itu kok di atas 15 tahun atau 15 ke atas baru mengeluarkan darah, ya itu namanya haid. Berarti sudah baligh. Nah, maka dari itu kalau sudah baligh maka hukumnya seperti di bulan ini, yaitu melaksanakan puasa, hukumnya adalah wajib. Pun nonton mawon Bu, materinya untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi nggih. Siap, insya Allah. Terima kasih pemirsa dimanapun. Demikian materi yang bisa disampaikan hari ini. Selamat menikmati berbuka puasa panjenengan semuanya. Dimanapun berada, mudah-mudahan selalu nikmat, mantap, luar biasa. Jangan lupa berdoa dulu. Pun kita akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.